Halo Otozen, apa kabar semuanya nih Otozen nih? Sekarang Otozilla mau collab nih sama Mr. Brightside Auto Detailing. Weh, dengan ko siapa nih? Dengan Adi. Dengan ko Adi ya? Iya. Oke, ko Adi. Mr. Brightside. Halo semuanya. Ya, sejak kapan berdiri? Berdiri itu udah lama sih, dari 2013 apa 14 gitu ya. Wah, saya masih kuliah tuh kan. Masa? Iya. Udah main Gua auto jadi malu detailing. nih ketahuan umurnya. Iya. Gitu. Auto detailing dari dulu udah auto detailing. Enggak sih, sebelumnya dulu sales mobil. Oke, Dan tapi ya gue lihat-lihat emang sebenarnya waktu ini ceritanya jadi panjang nih, nggak apa-apa. Pemirsa pasti penasaran, yakin lah ya. Jadi dari 2007 itu gue di Padang tadinya, sales Oke, mobil juga, oke. sales mobil Honda. Hmm. Nah, dari situ ada salah satu temen tuh yang jadi inspirasi tuh kayak kok dia buka salon mobil, masih namanya salon mobil ya. Itu kayaknya rame dan kayak seru ya gitu. Ini berhubungan dengan mobil tapi sesuatu yang berbeda gitu. Oke. Ibaratnya orang zaman dulu bilang kalau salon mobil tuh kan kesannya gimana ya? Bukan hobi ya, cuman sekedar orang bersihin mobil tuh. Tapi setelah gue lihat temen gue itu, gue terinspirasi kayak ini bisnis keren nih gitu. Oke. Cuman ya karena sales mobil kita masih ada aktivitas lain jadi nggak kepikiran. Terus pada waktu 2013 ya gue keluar dari salah satu brand mobil mewah lah di Jakarta ya. Gue pikir ini saatnya gue mewujudkan impian gue gitu. Jadi ya udah. Akhirnya buka nih. Akhirnya belajar. Oh, akhirnya belajar belum buka ya, belajar dulu ya. Beli barang-barang, belajar, baru moles 2 pintu, keringatnya udah kayak apaan kan? Wah gila ternyata. Sendiri itu. Iya, belajar sendiri. Belajarnya sendiri. Mm-mm. Oke, terus Gua salah ambil jurusan nih kayaknya. Tapi gimana? Duit tabungan semuanya udah dibeliin ke alat poles, ke ya semuanya lah. Udah lengkap semuanya, tinggal jalan gitu kan. Oke. Sementara kalau mau mundur lagi ya kayaknya bukan solusi yang tepat gitu ya. Oke. Udah ke Hajar terus gitu. Kepalang nyemplung gitu Kepalang ya. nyemplung, hajar aja. Nah, jadi waktu berhenti dari waktu itu dari dealer Porsche ya. Oke. Dari Porsche itu berhenti, ada mobil yang belum gue kirim. Nah, satu saat gue ngirim mobil ke si customer ini kan, gue Oke. bilang, Pak, mau nggak kalau Sekalian dipoles gitu ya. iya, saya belajar nih profesional. Biayanya berapa? Kalau buat orang sih sekian, tapi buat bapak terserah deh. Bapak mau bayar berapa? Porsche itu. Iya. Terus Akhirnya gue kerjain dong, udah kerjain. Ternyata dia bayarnya lumayan. wah, Berarti gue bilang, berarti gue udah bisa terjun ke bisnis nih gitu Oke. ya. tapi puas sama hasilnya. Dia puas, Oke. tapi istrinya nggak puas. Waduh. Tapi kalau istri Karena nggak puas gimana tuh? lantai rumahnya kena obat. Oh, karena Jadi- mau lesnya di rumahnya. Iya, di Oke, garasinya terus. kena obat keras Terus? kan. Ya waktu itu gue belum tahu cara ngedetail yang bener. Ya maksudnya ternyata gue harus pakai karpet. Ya gue belajar terus lah, belajar terus habis training itu. Selama setahun itu bener-bener gue ngerjain dari rumah ke rumah, pakai asisten satu. Oke. Jadi ibaratnya datang ke rumah orang jam 9, pulang-pulang tuh udah jam 7, jam 8. 9 pagi ke jam 7 malam. Iya, ibaratnya kita nggak lihat matahari dah. Oke, terus Ya, ya mau nggak mau harus kelar, karena kalau nggak kelar kita harus balik lagi dan Iya. di Jakarta tahu sendiri kan transportasinya mahal gitu. Nah ya berjalan dari situ, waktu itu ada orderan dari teman, salah satu brand yang mahal banget deh mobilnya. Dari situ gue bilang, waduh kalau mobil ini gue harus ajak suhu gue dulu nih, Iya. kolaborasi ya kan. Iya. Bang, lu mau nggak bantuin gue moles mobil itulah yang mahal itu? Oh boleh, hari Kamis. Akhirnya kita kerjain. Nah dari situ lulus kan. Ya maksudnya nggak ada Oke lah, komplainan. gitu. Dan akhirnya tuh orang langganan sampai sekarang. Ya berarti gue bilang gue udah siap nih. Berjalan dari situ gue terus ya moles dari rumah ke rumah, garasi ke Upgrade garasi, skill terus ya. upgrade skill terus. Nah ada kesempatan kita ikut pameran, terus akhirnya berjalan 2 tahun gue join sama orang, Oke. kita buka tempat lah gitu. Oke. Nah, kan buka tempat berarti namanya udah Mr. Brightside. Belum, Oh, belum. waktu itu namanya beda karena kita partner bertiga, dia berdua, gue sendiri kan. Jadi kita pakai nama
yang udah ada, Oke. karena dia udah ada tempat Oke, kan. oke, ya. Nah, bubar dari situ baru Mr. Bright Side lagi. Oke. Gitu. Nah, Mr. Brightside ini namanya baru atau pas dari pertama kali belajar itu? Dari pertama kali gue udah publish kalau namanya Mr. Bright Side. Mr. Brightside. Ini terinspirasi dari The Killer bukan? Iya, dulu kebetulan Kayaknya sih ya, soalnya kalau kita senang- search yang nongol The Killer nih iya, depan nih. senang musik Hah? dan dulu ada kayak quotes gitu ya. Quotes ya. If you want to see the bright side, Oke. you polish the dull side first. Jadi gue pikir polish, dull side, bright side. Oke, berhubungan nih. Oke. Ternyata lagu The Killers itu artinya bukan itu ya, bukan sisi terang gitu ya, Iya. tapi ternyata orang yang berpikiran positif. Dan gue pikir ya udahlah, oke, Pas nih ya kan, iya, oke sama-sama lah. mengkinclongkan ya, ya kan. Ya udah Oke sampai deh. sekarang. Jadi Mr. Brightside pilihannya memang inspirasi dari lagu dong berarti. Iya, Oke. tapi dari quotes itu sih yang Nah, terus tadi nyinggung dikit ngelihat teman buka salon mobil ya kan. Cuman didetailin lagi. Nah, bedanya apa sih salon mobil sama auto detailing itu? sebenarnya salon mobil dan di auto detailing itu kalau menurut gua sih sama. Cuman auto detailing ini yang kekinian gitu. Oh, gitu. Ya, Permainan jadi bahasa aja kali ya. permainan bahasa kita dapat dari orang asing, mereka pakai istilah auto detailing atau auto valet atau ya detailing ya. Khususnya detailing itu berarti kita itu lebih modern sedikit lah Oke. daripada salon mobil. Oke. Jadi ibaratnya kalau kayak tukang cukur tuh barbershop dan Oh, tukang oke. cukur gitu Iya, ya. Bener tuh. Ah. Bener tuh Zen tuh. Padahal sama tuh. Biasanya kan Garut juga tuh yang motong tuh. Cuman Iya. namanya beda ya. Cuman dia punya standar SOP-nya beda. Oke. Terus tempatnya juga lebih enak, Iya, pakai iya. AC gitu Makanya kan. itulah yang ngebedain ya. Iya. Nah, terus kemarin kok aku ngelihat ada nano keramik. Terus apa lagi tuh? Nano coating. Iya. Terus apalagi sih macamnya banyak banget ya kalau di auto detailing tuh ya. Iya. Itu bener apa banget. sih beda-bedanya Jadi, tuh? setiap merek itu punya istilah sendiri-sendiri ya, kayak glass coating lah, kayak diamond coating, titanium coating, Nah, kan tuh. whatever coating ya kan. Sebenarnya intinya kita harus pahamin dulu. Nano coating teknologi. Oke. Jadi nanoteknologi ini kalau kita search di Google ya, itu pengaplikasiannya itu secara nano. Jadi teknologi nano yang dipakai. Jadi dia itu menyerap ke partikel yang kecil banget gitu kan. Nah, Itu Dan- praktikal dari cat mobil itu sendiri ya. semua nanoteknologi itu pakai ukuran nano itu. Oke. Jadi dia lebih kecil, cuman bahan dari nano pen protection yang dipakai di mobil itu beda-beda. Ada Oke. glass, ada seramik, ada polimer. Sebenarnya itu gue juga nggak terlalu paham ya, maksudnya nggak terlalu paham secara kimia. Tapi fungsinya mirip-mirip. Oke. Dia itu melindungi cat dengan teknologi nano itu. Oke. Sehingga cat itu lebih licin dan lebih keras. Once dia bonding dengan cat itu kan ada lapisan-lapisannya Iya. ya. Ada pertama itu cat dasar atau epoxy, dempul atau apa-apa. Paling atas tuh clear coat kan. Nah, di clear coat ini kita lapisi dengan nanoteknologi coating ini. Oke. Gitu. Jadi once dia bonding dengan si clear coat, struktur clear coat ini berubah jadi lebih keras dan lebih licin, sehingga kita lebih mudah membersihkan dan defect itu untuk masuk itu lebih susah gitu. Oke. Rata-rata mobil itu water spot atau defect itu nempel ke bodi nih, dia lama-lama dia ngeresap tuh. Nah, defect itu yang susah hilang kan. Nah, dengan ada oke, teknologi nano ini, sudut apa istilahnya tuh ya, jadi dia kalau air pun sudutnya tuh kecil, jadi air itu nggak bisa jadi water spot gitu, Oke. nggak nyerap gitu ya. Oke. Mau air mau debu. Nah, sehingga mobil yang habis di coating itu debunya berkurang yang pasti. Oke. Terus Nggak gampang otomatis nempel juga ya. iya, otomatis airnya juga nggak nempel dan otomatis kita waktu membersihkannya itu lebih mudah. Jadi mengurangi effort pada waktu kita merawat mobil. Oke. Bukan anti gores. Oke, beda lagi. Nah, jadi orang-orang zaman sekarang, Pak, saya punya anti gores 9H, 10H dan 100H gitu ya. Sebenarnya fungsinya bukan itu sih.
Jadi dia yaitu memudahkan kita untuk merawat mobil. Misalnya kita udah habis dicuci, poles, terus kita salon apa istilahnya zaman dulu di waxing kan. Nah kalau waxing itu dia belum nano sifatnya. Jadi waxing itu dia kayak oil. Jadi dia melapisi si cat, tapi yang namanya oil begitu dicuci berkali-kali dia akan luntur gitu. Nah dengan teknologi nano ini si paint protection ini bertahan lebih lama di cat itu. Kita nggak akan bisa hilangkan kecuali kita poles dengan kasar gridnya atau amplas yang kasar, baru dia bisa hilang karena dia udah menyatu dengan clear coat sebenarnya. Makanya nah bedanya lagi treatmentnya itu si coating ini pasti bergaransi. Dibandingin dengan si paint protection wax yang zaman dulu. Saya nggak bilang paint protection wax nggak bagus ya. Ada orang yang suka wax, ada orang yang suka coating. Tapi kalau mau mudah perawatannya ya coating gitu. Jadi sebenarnya glass coating, ceramic coating, diamond coating, apapun coating itu kurang lebih sama. Kurang lebih sama? Iya. Berarti nih agak jam topik sedikit nih. Tadi kan bilang pas belajar nge-coating mobil yang super mahal. Super mahal. Super. Nggak apa-apa deh disebutin deh mereknya deh. Penasaran nih. Maksudnya untuk ukuran waktu itu orang. kita moles Rolls Royce. Wah, iya. Itu waktu itu baru berapa kali moles ya? Rolls Royce. Gila yang bener nih. Ibaratnya berani nggak berani ya? Terus akhirnya nggak berani ya sayang. Tapi pikir-pikir sama aja kali ya. Cobain aja deh. Ternyata setelah dicoba ya memang mirip-mirip sih. Mirip-mirip. Tapi cuman memang ada banyak hal yang harus kita perhatikan lah untuk mobil mewah ini. Jadi deg-degannya lebih banyak. Lebih. Jadi agak pas mau lebih hati-hati. Ada geternya dikit gitu ada lah ya. Bener. Tapi setelah selesai senang berarti ya. Wah, setelah selesai ya merasa kayak aduh akhirnya gue udah lulus nih kayaknya. Gue bisa kerjain mobil apa aja nih. Nah, habis itu setelah mobil si mewah si Rolls Royce itu pernah ngerjain Rolls Royce lagi nggak? Sering. Rolls Royce kita sering. Di sini sering. Tapi kebanyakan Rolls Royce itu private. Oh, jadi kita nggak boleh posting atau ya ada yang boleh posting, ada yang ya kebanyakan mintanya di garasinya. Kayak gitu. Berarti kalau saya punya Rolls Royce boleh lah di coating sini. Boleh ntar deh, tapi rahasia aja. Gitu. Oke deh. Terus aku pengen nanya apa lagi, tadi Rolls Royce udah bertahun-tahun ngerjain auto detailing, ya kan? Terus tadi udah tahu sendiri kan bedanya nano itu yang sekarang itu. Nah terus Mr. Brightside sendiri nih, kalau dikira-kira aja, udah nyelesain berapa mobil? Oh udah banyak sih, lebih dari 1.000 ya pasti. Lebih dari 1.000? 2.000-an mungkin ada. 2.000 mobil kurang lebih ya, 2.000 mobil udah dikerjain di sini dengan merek yang berbeda-beda. Dan itu Koadi sendiri. Tadinya iya. Tapi setelah kita punya tempat, kita harus delegasiin kan. Karena ya memang harusnya begitu ya. Namanya kita yang ngerjain sendiri, lama-lama kita pakai asisten, lama-lama ya mereka harus bisa ngerjain sendiri gitu. Karena saya lebih harus konsen ke bisnisnya. Karena kalau saya nggak konsen ke bisnisnya, ya bisa gawat. Siapa yang mau nyari order itu? Wah, tuh, Otozen udah ribuan mobil sama Mr. Brightside nih, sampai Rolls Royce aja udah pernah dipoles nih ya kan. Nah aku mau ngomong sedikit sih, ini kan aku dari Autozilla, kita kolaborasi ya gitu. Nah sebenarnya Autozilla sedikit, mungkin yang baru nonton belum tahu nih Autozilla siapa sih gitu ya kan. Itu dia. Sebenarnya tuh gampangnya kita itu sosial media atau social commerce tapi khusus otomotif. Jadi kalau ngelihat sosial media lain kan ada orang posting apapun gitu ya, mau make up mau apa di situ ada. Kalau kita bikin sosial media khusus otomotif. Apa tujuannya? Membuat satu ekosistem untuk para pecinta otomotif atau semua yang bergelut di bidang otomotif, dari mulai sales sampai bengkel sampai apa, itu punya satu ekosistem sendiri gitu loh. Aparel boleh, servis boleh, spare part boleh, dealer boleh, aksesoris boleh, bahkan beli mobil, jual beli mobil bisa. Tapi itu kalau ditanya orang, si sosial medianya itu ada di platform apa aja? Maksudnya? Si Autozilla. Platform apa aja tuh? Di App Store sama di... Oh, maksudnya ya dalam
ada App Store atau kalau kita sih udah ada satu aplikasinya gitu. Jadi websitenya ada autozilla.com. Terus kalau mau download aplikasinya di Apple Store ada gitu ya kan. Terus di Google Play juga ada. Google gitu. Play. Jadi udah ada, tinggal di download aja. Berarti download aplikasinya, coba lihat-lihat. Siapa tahu ada lagi nyari apa. Iya. Mungkin si salah satu vendornya ada yang bisa bantu kalian untuk menemukan barang yang kalian cari gitu ya. Iya, bisa. Jadi Kalau bisa transaksi juga. Bisa. Oh, misalnya ada vendor yang tertarik untuk Ikut join gitu bisa. buka toko gitu bisa. ya. Jangan kan vendor, komunitas aja. Kalau kalian punya komunitas gitu, mobil, motor, otomotif, mau punya page sendiri atau portal sendiri bisa di kita. Oh, misalnya dia penggemar mobil BMW atau Iya. sepeda fiksi atau apapun Boleh. bisa ya. Bisa. Kalau mau bikin event tinggal bikin event, nanti bisa bikin satu e-ticket yang dimana itu bisa dibeli semua orang yang bergabung di Autozilla. Udah tinggal misalkan Koko nih bikin acara apa nih, belajar auto detailing misalkan Ya, gitu ya, nih. ya, ya. Terus aku ngeliat nih kok ada les auto detailing sih gitu. Oh, auto detailing juga bisa ya? Iya, Oh, boleh misalkan tuh. gitu. Menarik gitu. Oh iya, ya udah deh. Beli deh misalkan 500.000 gitu misalkan lah ya. Misalkan aku beli, ya udah aku tinggal datang sini, aku udah beli nih tiketnya, join kelas. Jadi nggak sekedar user tapi profesionalnya pun boleh bergabung di situ ya? Boleh gitu. Jadi memang kemarin pas kita ngobrol-ngobrol kan wah kayaknya cocok nih kita kolaborasi segala macam Iya, kan gitu. Kita sama-sama baru mulai ya. Iya. Terus kok auto detailing. Nah, aku maksudnya pengen tanya juga nih. Beda nggak sih ngerjain mobil yang istilahnya brandnya murah gitu ya, sama brandnya yang mahal banget? Beda. Bedanya apa nih kok? Coating mobil mahal sama mobil yang biasa aja gitu. Oke. Kalau gitu gue jabarin sedikit ya tentang auto detailing itu apa ya. Dikit aja loh. Auto detailing itu kan silakan. kita memperbaiki tampilan mobil tanpa ada pergantian part dan ya ataupun pengecatan ya. Oke. Ya. Jadi mobil lama nih kusem mau kita bagusin gimana? Auto detailing. Oke. Yang pertama dari paint correction. Jadi kita koreksi nih catnya semua, kaca, cat, semua panel yang ada di mobil tuh kita koreksi. Nah, untuk cat kalau mobil yang mahal itu kebanyakan catnya lebih keras. Oh, Gitu. yang mahal malah catnya lebih keras. Catnya lebih keras, dia lebih susah untuk baret, tapi sekalinya baret ngilanginnya juga butuh waktu panjang. Kayak baret di hati loh tuh Zen loh. Sekalinya baret panjang tuh ngilanginnya. Oke lanjut. Iya. Kurang lebih gitulah ya. Nah, jadi dari situ aja udah beda. Terus masuk ke interior. Umumnya orang yang punya mobil mahal, dia akan menikmati di dalam kan. Iya. Nah, bahan interiornya itu ya khususnya kayak Rolls Royce misalnya. Sapinya aja, kulit sapinya itu sapinya aja nggak pernah sakit ibaratnya. Jadi perlu sentuhan khusus ibaratnya. Sapinya aja bukan sapi yang pernah sakit. Iya, sapinya aja nggak pernah sakit. Ya mungkin di ASEAN kayak ada daging stick yang dari Jepang itu kan. Wagyu itu ya. Nah, itu kan perlu perawatan khusus untuk menciptakan kulit dan daging yang bagus tuh. Jadi kita juga merawatnya nggak bisa pakai rinso atau sunlight ya. Iya juga sih. Ibaratnya. Makanya agak lebih treatmentnya lebih inilah ya. Ya, terus Lebih khusus lah treatmentnya ya. pewarnaannya juga ya kita harus lebih hati-hati lah intinya. Itu bedanya yang paling signifikan itulah ya. Ada yang bilang ya Mr. Braset kerjaan mobilnya bagus-bagus berarti kerjanya gampang. Coba aja. Ntar saya coba deh. Iya. Oke deh. Ibaratnya. Wah udah banyak banget sih pengetahuan nih, cerita-cerita dari Koko juga udah luar biasa ya, banyak Pengalaman, banyak ya. masukan lah buat kita ya kan. Nah untuk teman-teman AutoZen nih yang penasaran nih, Mr. Brightside udah kolaborasi sama Autozilla. Jadi mau lihat halaman bisnisnya bisa di Autozilla, di Mr. Brightside. Nanti lihat sendiri aja di aplikasi Autozilla. Atau kalau mau main langsung bisa kemana nih? Ke Instagram kita Instagram boleh. Mr_Brightside _detailing. Atau Di YouTube channelnya Apa? Mr. Brightside Detailing Jakarta. Oke. Alamatnya di Fatmawati. di Fatmawati ya. Pokoknya Ya. nih Jaksel nih, Jaksel punya nih 80, pokoknya nih. Jaksel. bener. Jaksel punya nih pokoknya, which is lah pokoknya gitu. Thank you banget nih kok. Sore-sore kita udah ngobrol santai Sayang, masalah thank you nih udah auto didatengin jauh-jauh. detailing ya kan, banyak banget pengalamannya Koko ini ya kan. Mantep deh pokoknya, dah ribuan mobil nih udah di auto detail atau dipoles, dikinclong-kinclongin lah pokoknya. Oh ya kok, sedikit terakhir aja. Pesennya nih buat teman-teman pecinta otomotif atau pelaku kegiatan otomotif di tanah air ini, ada nggak Oke. pesennya? Kalau
keinginan saya gitu ya. Di Indonesia ini kan saya lihat anak-anak yang bergerak di dunia otomotif nih, khususnya yang hobi-hobi ya, udah banyak ya. Iya, banyak Nah, tapi mungkin eventnya harus lebih dipikirkan lah caranya, walaupun pandemi dibikin event yang lebih aman untuk kesehatan, tapi tetap seru. Oke. Gitu ya, misalnya virtual atau apalah. Pokoknya jangan sampai nyerah lah gitu ya Iya, istilahnya. biar kita makin dilihat sama orang-orang luar, ya baik dari pemegang merek ataupun sponsor. Oke. Iya kan? Biar negara kita makin maju lah intinya. Oke deh, pokoknya supaya dunia otomotif Indonesia makin maju lah ya, makin solid kita semuanya kan. Oke kok, thank you banget waktunya. Kita tutup Thank you, aja. thank you. Otozen, salam gaspol. Salam motor detailing.